Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bercerita Beasiswa Unggulan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait komponen apa saja yang ada di beasiswa unggulan dan juga komponen dalam setiap kategori beasiswa unggulan itu apakah sama atau berbeda. Jadi di beasiswa unggulan, kawan-kawan, itu kita punya 3 kategori. Yang pertama, kategori masyarakat berprestasi untuk mahasiswa umum. Kemudian yang kedua, kategori pegawai Kemendikbud khusus untuk para pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baik di pusat maupun di daerah. Kemudian yang ketiga juga ada kategori untuk penyandang disabilitas, tapi untuk penyandang disabilitas dan juga pegawai Kemendikbud itu hanya diperuntukkan untuk jenjang pendidikan S2 dan S3 karena menurut Kepala Puslapdik Ayahanda Dr. Abdul Qahar MPD, beliau menjelaskan bahwa juga diasumsikan pegawai Kemendikbud itu rata-rata sudah merupakan lulusan S1, sehingga untuk beasiswa pegawai Kemendikbud itu diberikan khusus untuk jenjang S2 dan juga S3. Kemudian untuk pegawai untuk penyandang disabilitas, kenapa S1 tidak diberikan, hanya S2 dan S3? Itu karena untuk S1 formasi penyandang disabilitas itu sudah tercover melalui VIP kuliah dan juga beasiswa adik. Jadi khusus untuk pegawai Kemendikbud dan juga penyandang disabilitas, beasiswa yang disediakan untuk jenjang S2 dan S3. Adapun untuk kategori masyarakat berprestasi itu terbuka untuk mahasiswa S1, S2 dan juga S3. Kemudian kita akan mencoba melihat apa saja komponen-komponen yang ada di masing-masing kategori beasiswa tadi. Mulai dari yang pertama, yaitu komponen beasiswa yang akan diterima untuk beasiswa unggulan kategori masyarakat berprestasi itu ada 3. Yang pertama, biaya pendidikan. Kemudian yang kedua adalah biaya hidup, dan yang ketiga adalah biaya buku. Nah, di buku panduan kali ini itu tidak dijelaskan untuk biaya pendidikan berapa yang didapat, biaya hidupnya berapa yang didapat, dan biaya bukunya berapa yang didapat. Tapi sedikit bercerita, di tahun 2020 lalu, untuk komponen masyarakat berprestasi ini untuk uang pendidikan itu ditanggung 100%. Jadi biaya pendidikan saya itu 4 juta setiap semester dan itu ditanggung 100%. Ada juga kawan-kawan saya yang dari Fakultas Kedokteran, UKT-nya itu sekitar 17 juta, bahkan ada yang lebih dari 20 juta. Itu pun 100% tetap ditanggung oleh Kemendikbud. Jadi itu untuk biaya pendidikan. Kemudian untuk biaya hidup di angkatan penerima beasiswa bulan 2020, itu untuk biaya hidup kami 1.400.000 per bulan. Jadi dikali masa studinya, kalau saya waktu itu masih mahasiswa baru, jadi tersisa 48 bulan, jadi 1,4 juta dikali 48 juta, 48 bulan, itu kalau tidak salah totalnya sekitar 60 juta lebih, seperti itu. Kemudian biaya buku juga untuk beasiswa unggulan 2020, itu biaya buku yang diberikan itu sekitar 900.000 per semester atau 1.800.000 per 1 tahun. Jadi itulah tadi komponen beasiswa unggulan di tahun 2020. Saya tidak tahu apakah di tahun 2023 ini ada pengurangan ataupun peningkatan, tapi menurut saya pribadi beasiswa ini cukup menunjang kawan-kawan, dan bukan hanya cukup, malah sangat menunjang kawan-kawan dalam bisa menyelesaikan studi. Berapapun komponen yang diberikan, kawan-kawan tetap harus mensyukuri, dan yang penting sebenarnya kalau menurut saya pribadi untuk biaya pendidikan itu menjadi prioritas, dan juga kalau biaya hidup diberikan berapapun nominalnya itu masih bisa digunakan oleh kawan-kawan dalam mengenyam perkuliahan. Kemudian komponen beasiswa yang akan diterima untuk skema beasiswa unggulan pegawai Kemendikbudristek ini cukup banyak, karena tadi kan untuk S2 dan S3. Jadi antara lain, pertama adalah biaya pendidikan, kedua adalah biaya buku, dan yang ketiga adalah biaya hidup. Jadi sama dengan komponen yang masyarakat berprestasi, tapi ada beberapa tambahan seperti biaya penelitian, kemudian tunjangan awal kuliah, kemudian juga transport tujuan studi. Jadi kalau saat ini misalkan pegawai Kemendikbudnya domisili di Jakarta dan studinya di Surabaya, maka akan ada transport untuk tujuan pulang pergi dari kantor ke tempat kawan-kawan berkuliah, seperti itu. Jadi itu untuk komponen beasiswa unggulan kategori pegawai Kemendikbud. Kemudian komponen selanjutnya, komponen ketiga yang diberikan untuk skema beasiswa unggulan para penyandang disabilitas, itu antara lain hampir sama. 3 poin utama ini selalu ada: biaya pendidikan, biaya hidup, dan biaya buku. Tapi ada 2 lagi tambahan untuk para penyandang disabilitas. Yang pertama adalah biaya penelitian. Ini juga ada di komponen yang pegawai Kemendikbud tadi, biaya penelitian, dan juga biaya hidup pendamping. Jadi mungkin karena kawan-kawan penyandang disabilitas
beraktivitas itu memerlukan bantuan orang lain, maka kemudian ada biaya hidup untuk pendamping yang akan membantu kawan-kawan dalam menyelesaikan juga mengikuti proses pendidikan agar berjalan dengan baik. Jadi tadi itu komponen-komponen yang ada di beasiswa unggulan. Sekilas memang dari segi uang yang diberikan akan lebih banyak nanti untuk pegawai Kemendikbud, karena mulai dari biaya penelitian, tunjangan awal kuliah, dan juga transport itu diberikan semuanya. Tapi tetap ini adalah komponen yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud dan kita tidak tahu nominal berapa, tapi saya yakin ini pasti akan menjadi sesuatu yang sangat menarik dan juga sangat disyukuri ketika kawan-kawan nanti berhasil menjadi penerima beasiswa unggulan. Tetap semangat dalam daftar beasiswa unggulan 2023 dan sampai jumpa.